Dipersembahkan oleh ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Saya kono himbauan, gak usah pakai speaker luar. Lah wong setahun pisan. Lah dangdutan tanggane nanggap dangdut jaran kepang macem-macem sampai jam 2 bengi orang gagas. Begitu wong tadarus Ramadan dilarang jadi berebek kuping. Pada prinsipnya diatur penting, tidak boleh ada larangan, tetapi diatur. Jangan sampai misalnya kita mengadu toa gitu ya, atau mengadu pengeras suara sehingga substansi dari panggilan azannya sendiri malah menjadi kehilangan maknanya gitu. Sekarang cobalah dibuat praktek oleh Kementerian Agama ya, tempat-tempat yang selama ini banyak keluhan ya, coba muadzinnya diganti dan qori'nya dan yang baca selawatnya diganti dengan orang yang betul-betul profesional gitu. Saya kira akan berbeda hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di bulan suci Ramadan ini kita semua berlomba-lomba untuk mengoptimalkan ibadah apapun itu sepanjang hari. Gimana teman-teman? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah bro. Luar biasa ya. Walaupun kita agak merem-melek dikit. Biasanya kalau jam segini lagi pada tarawih. Tapi ternyata kita membahas tema yang sangat beririsan dengan jalannya bulan suci Ramadan. Sebenarnya tujuannya baik untuk menunjukkan tinggi yang namanya toleransi. Tapi ketika ada surat edaran dari Kementerian Agama yang mengatakan untuk penggunaan pengeras suara ketika ada aktivitas di dalam masjid, baik itu sholat tarawih, kemudian pengajian, membaca ayat suci Al-Quran, tadarus ya? Toanya harus mengarah ke dalam saja. Jangan sampai keluar masjid itu untuk ukhuwah Islamiyah di antara permukiman yang berada di dekat dengan rumah ibadah. Ya, beberapa tahun terakhir memang ini kemudian menjadi isu yang dibahas menjelang bulan suci Ramadan, dan kali ini pun juga sama, berbagai keresahan pemirsa, berbagai respon kemudian bertebaran di media sosial. Ada yang kemudian sepakat ini dibatasi, ada pula yang tidak, menganggap kebisingan yang kemudian muncul pada saat Ramadan ini justru kemeriahan bulan suci Ramadan. Kapan lagi, Maria? Itu dia, 1 tahun sekali katanya Andro, justru itu yang membangkitkan suasana kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi bagaimana dengan narasumber kami nanti? Kami coba akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber di Catatan Demokrasi. Kami pun pemirsa juga melibatkan anak-anak muda ya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga nanti bisa proaktif dengan narasumber kami. Teman-teman juga di sini pasti sudah membacakan aturannya seperti apa. Udah viral soalnya di mana-mana. Jangan cuma komen di media sosial, langsung komen nanti ke narasumber ya. Kita tunggu. Kalau gitu langsung saja kami coba perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir, ada Gus Sofi Buklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam. Monggo digunakan mikrofonnya. Sekalian cek suara juga, Gus. Agit. Aman, Gus. Suaranya udah aman. Kita mau nanya, tadi buka puasa pakai lauk apa, Gus? Sambal roa kayak sambal roa. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Ade Armando, politisi. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Sudah nyala Bang Ade? Aman, sudah terdengar suaranya. Harus dikasih efek agak eko-eko dikit kayaknya. Itu dia. Yang ini coba kita tes mikrofonnya ya. Ada Muhammad Haji Aromadolani, Wakil Sekretaris dari BPT MUI, pemerhati pesantren, juga kita dengar suaranya seperti apa nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Gus. Sambil teriak mungkin takbir, Allahu Akbar. Baru kedengaran jelas. Ini speakernya dalam apa luar, Bro? Ini aman. Ini luar dalam kita nyalakan semua, Maria ya. Kemudian kami juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Marsudi Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan juga yang malam hari ini penampilannya berbeda sekali dengan kopiah khas. Ini sepertinya langsung dibawa dari Turki, ada aktivis Muhammadiyah dan juga politisi Partai Umat. Assalamualaikum. Mas Mustafa Narawardaya. 100 disabel. 100 disabel. Aman. Sudah diatur ya berarti ya. Kemudian yang hari ini membawa bendera Palestina sendiri. Kita semua tidak dibagi benderanya. Ada Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Assalamualaikum, Ustadz Novel Bamumin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save Palestina, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Free Palestine. Kita langsung ke Pak Kiai Haji Marsudi Suhud melihat fenomena yang memang beberapa hari ini ramai sekali. Bahkan muncul pro dan kontra antara tadi Gus Miftah dan juga Menteri Agama. Kata Gus Miftah, jangan baper kalau kita komplain soal pengeras suara ini. Pak Kiai, gimana tanggapannya Pak Kiai? Kita lihat dulu tentang sejarah perjalanannya ke belakang. Sebelum ada toa itu ada apa? Ada beduk. Sebelum ada beduk, ke belakang lagi ada mimbar. Sebelum ada mimbar, ada rumah yang untuk azan sahabat Bilal. Nah, jadi intinya adalah awalnya untuk memberitahu ke publik bahwa pada detik itu azan, ada azan untuk memberitahu tentang waktu sholat. Dilakukan oleh Bilal dari mulai atap rumah, terus karena dianggap penting memberikan pengertian dan memberikan informasi kalau detik itu adalah waktu sholat, berkembang menjadi menara masjid. Jadi ketika azan naik ke menara masjid. Terus berkembang sampai ke Jawa, belum ada menara, belum ada apa, dikasih beduk. Ya beduk itu barang baru. Barang baru untuk apa? Setiap waktu sholat ditabuh itu beduknya. Duk, 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 tapi tetap dengan azan. Begitu pula kesini jadilah ada toa atau disebut pengeras suara. Lah, perkembangan yang terus menerus dijalankan itu menjadi budaya, menjadi uruf sebutannya, uruf atau adah. Uruf atau adah itu al-adah hiya fikrah wa du'ahan nas fi dhihnih wa karroroha marot terus. Bahwa culture budaya adalah berangkatnya dari satu pikiran. Pikiran bisa ajaran. Kalau ini berangkatnya dari sebuah ajaran. Ajaran untuk memberitahu publik tentang waktu sholat awalnya. Al-adahiyah fikroh. Fikrohnya dari mana? Dari ajaran, karena kita agama Islam, dari ajaran agama Islam. Yang wadu'ahan nas fi dhihni, yang itu sudah teman cep di hatinya manusia, yang wakaroroha aksar marot yang sudah terus diulang sampai sekarang sudah menjadi daging, kebiasaan, culture. Lalu pertanyaannya, yang sudah membudaya, yang budaya ini adalah munculnya dari ajaran, dari fikroh, kemudian akan dirubah. Bolehkah ini? Dalam konteks ilmu fikih, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ini konteksnya. Bisa itu, hukum itu berubah karena perjalanan waktu. Perjalanan beda tempat saja, hukum bisa beda. Beda waktu juga, hukum bisa beda. Nah, sekarang saya masuk di konteks toa. Rumah saya di Kedoya, saya ada pesantren di Kedoya, Jakarta Barat. Ada masjid di situ yang sudah lebih dulu daripada orang-orang sekarang di situ. Karena dari masjid ini dari zaman Belanda. Azan biasa saja, keras biasa saja. Orang yang datang ke situ, non-muslim sekarang sudah banyak di sekelilingnya. Malah pada ngontrak di depan masjid, biasa saja.
Nah, yang semacam ini ketika biasa sudah berarti tidak ada gangguan. Nah, tapi ada satu tempat kemungkinannya bisanya Menteri Agama melakukan taghayyurul ahkam ini, merubah satu hukum menjadi hukum yang lain, mungkin ada yang komplain atau yang tidak baik, atau yang kurang tepat, atau yang kurang enak merasakannya. Jam 4 pagi itu sudah Allahu Akbar, itu mungkin merasa terganggu. Nah, ketika merasa terganggu di satu tempat tidak merasa terganggu, di tempat lain bisa merasa terganggu, atau bahkan di tempat yang seluruhnya muslim, siapa yang terganggu? Kan nggak ada yang terganggu. Nah, mungkin ketika ada yang satu tempat merasa terganggu, ya saya yakin kekhususan sholat pun bukan karena azannya yang keras. Ketika ditaruh di dalam ya boleh-boleh saja. Namun ketika demikian ini sudah menjadi adat, menjadi culture, menjadi budaya, maka ketika akan merubahnya, merubah uruf itu ya disesuaikan dengan hukum Ya. atau kondisi Daerah masing-masing. di daerah masing-masing.